Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi yang dingin ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah di mushola An-Nur yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafa'atul uzma di sore hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang haji. Sering saya sampaikan, haji itu bukan merupakan pangkat, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan ingin sebagai status, tapi haji adalah merupakan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rukun Islam, bagian daripada rukun Islam bagi yang mampu. Kemarin sudah saya sampaikan bagi yang tidak mampu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis dalam haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah haji itu ada 3 jenis,
Ya, haji itu ada 3 jenis, yaitu haji ifrad. Pertama, haji ifrad atau haji yang menyendiri adalah melaksanakan ihram untuk berhaji saja tanpa umroh di bulan-bulan haji. Maksudnya tidak melakukan umroh di bulan Syawal maupun Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah. Jadi murni niat ihram ini niat untuk ihram haji. Haji saja. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendiri, baik menyendiri haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini ketika umroh saja, tidak menunaikan haji. Tapi haji ini yang kita bahas di sini adalah haji. Maka orang tersebut datang ke Mekah, ya, ke Mekah hanya untuk umroh saja atau haji saja. Ini namanya ifrad. Nah, dalam hal ini yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya ketika mengenakan pakaian ihram, ya, ketika mengenakan pakaian ihram, orang ini ya Allahumma labbaika hajjan, ya, tidak termasuk umroh dan lain sebagainya. Orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji, dan apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Maksudnya bagaimana? Ya, menyelesaikan urusan hajinya saja atau umrohnya saja. Nah, itu berbeda. Jadi terpisah. Bukan dicampur. Saya melakukan ihram haji sekaligus umroh, bukan. Tapi selesai, urusan selesai sampai dia tahallul dan lain sebagainya. Pelaksanaan seperti apa? Ya, setibanya di Mekah, ia melakukan tawaf kudum atau tawaf di awal kedatangan di Mekah. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu, ya, bersa'i di antara Safa dan Marwah untuk hajinya tersebut, ya, tanpa tahallul. Kemudian menetapkan diri dalam kondisi berihram hingga datang masa tahallulnya di hari nahar, penyembelihan hewan kurban, ya. Ini biasanya orang-orang banyakan tidak seperti itu, ya. Biasanya seperti itu. Kalau orang-orang jemaah haji Indonesia banyak itu nanti haji yang tamattu maupun qiran. Boleh pula baginya untuk mengakhirkan sa'i dan tawaf kudumnya dan dikerjakan setelah tawaf hajinya atau tawaf ifadah. Terlebih ketika kedatangannya di Mekah agak terlambat dan khawatir tidak bisa tuntas mengerjakan hajinya bila disibukkan dengan kegiatan sa'i sebagaimana haji qiran. Nah, nanti kita bahas. Untuk haji ifrad ini tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Nah, kalau haji ifrad itu tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Kemudian haji tamattu, ya, nanti kita bedakan haji ifrad seperti apa, haji tamattu seperti apa, haji qiran seperti apa. Kalau haji tamattu itu bersenang-senang atau bersantai-santai, adalah berihram untuk menunaikan umroh di bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. 10 hari pertama dari Dzulhijjah, ya, maksudnya orang sebelum melaksanakan ibadah haji di Arafah, dia sudah melakukan umrah terlebih dahulu. Dan itu diselesaikan, setelah selesai semua sampai mencukur atau tahallul, ya, selesai. Setelah itu lepas pakaian ihramnya.
Kemudian pada hari tarwiyah, itu tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian mereka niat haji atau berihram niat haji menuju Arafah, ya, karena kemarin saya sampaikan haji itu puncaknya di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah di Arafah. Kalau orang pergi haji kok tidak ikut wukuf di Arafah, maka dia tidak bisa dibilang haji, walaupun dalam kondisi sakit. Orang tersebut tetap dibawa ke Arafah walau lahdotan, walau sebentar, walaupun dibawa oleh ambulan. Nah, karena dibawa ke ambulan, sebentar langsung kembali lagi ke rumah sakit kalau memang sakitnya parah. Dan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu ini, ada wajib menyembelih hewan kurban 1 ekor kambing atau 1/7 ekor sapi atau unta. Boleh, ya Pak, kalau saya tidak mampu untuk menyembelih kurban di hari itu gimana? Ya, ada kewajiban baginya, yakni bisa diganti dengan puasa 3 hari selama pelaksanaan ibadah haji, ya, boleh sebelum pelaksanaan haji atau setelah haji, tapi posisi masih di Mekah, harus puasa 3 hari dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya, ya. Itu ketentuannya. Tapi kalau tadi ifrad, tidak usah untuk menyembelih, tidak apa-apa. Tapi kalau tamattu itu menyelesaikan itu kemudian bersenang-senang, ya, lepas pakaian ihramnya, pakai pakaian biasa, boleh kumpul dengan suami istrinya, ketika bawa istrinya boleh. Nah, setelah itu, dan di sana ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban, tetapi bisa diganti dengan apa? Dengan puasa 3 hari dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah haji qiron. Ya, haji qiron ini haji yang dilaksanakan. Haji qiron adalah menggabungkan atau menyatukan atau menyekaligus, ada berihram untuk menunaikan umroh dan haji sekaligus, dan menetapkan diri dalam keadaan berihram, tidak tahallul hingga hari nahar tanggal 10, atau ihram untuk umroh atau sebelum mulai tawaf, ya, dimasukkan niat haji padanya untuk dikerjakan sekaligus bersama umrohnya, kemudian melakukan tawaf qudum, tawaf kedatangan saat awal di Mekah, lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, setelah itu bersa'i di antara Safa dan Marwah, ya. Jadi hampir mirip dengan haji tamattu. Haji qiron ini ada kewajiban juga untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ketika tidak ada untuk yang disembelih, maka diwajibkan untuknya adalah melaksanakan puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Jadi itu perbedaan antara haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron, ya. Jadi nanti ketika panjenengan pergi haji, aku ini pergi apa Pak? Haji apa ini yang kita lakukan? Tanya sama mutawifnya, sama pembimbingnya. Oh, ini haji ini. Berarti saya harus ada kewajiban untuk menyembelih korban. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya
penyembelihan kurban di sana, ya, atau dam itu hati-hati, karena di sana juga ada orang-orang nakal. Ya, ada orang-orang nakal bilangnya mau disembelihkan di sana, tetapi maaf, tidak disembelihkan semua, hanya sebagian. Dan itu banyak pengalaman seperti itu menurut cerita-cerita teman-teman yang ya di sana. Maka kalau panjenengan menyembelih, betul-betul disembelih sendiri satu rombongan, karena kadang satu bis yang disembelih hanya berapa? 3 ekor, 4 ekor. Nah ini sangat-sangat berani sekali orang yang melakukan seperti itu. Bukan berarti saya menuduh tanpa bukti, itu sudah banyak sekali ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang ihram, ya, ihram. Syarat ihram. Ihram itu seperti apa ihram? Apakah kita ihram itu berpakaian putih-putih seperti itu atau bagaimana? Saat ihram yang pertama adalah tempat dan waktu, ya, tempat dan waktu. Tempat untuk memulai ihram disebut miqat. Miqat, ya, miqat. Miqat itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada miqat makani apa? Miqat zamani apa? Nah, kalau miqat zamani itu waktu, mengenai waktu. Kalau makani tempat, ya, mulai saya berihram dari mana? Nah, di sini kita bahas. Bagi penduduk Madinah, ialah daerah Zulhulaifah. Mikot bagi penduduk Syria ialah daerah Jufah. Mikot bagi penduduk Najd ialah Qarnu al-Manzil, dan mikot bagi penduduk Yaman ialah Yalamlam. Hal itu ada berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bersumber dari sanad Ibnu Umar dan lainnya. Ya, jadi mikot ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, tidak ngarang-ngarang sendiri. Kemudian kadang jamaah Indonesia begitu turun di bandara baru mengenakan ihram, baru niat ihram, itu salah, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang mikot bagi penduduk Irak. Menurut sebagian besar ulama ahli fikih Basrah dan Baghdad, mikot mereka adalah Dhatu Iraq. Ya, Dhatu Iraq itu ya di sebuah tempat sebelum memasuki daerah Jazirah Arab, maksudnya masih di daerah Irak. Kata Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri, jika mereka memulai dari daerah Al-Aqiq, hal itu lebih baik. Al-Aqiq itu jauh sebelumnya, ya, jauh sebelum Dhatu Iraq tadi. Tapi di Dhatu Iraq pun boleh, karena Rasulullah SAW pun mengizinkan seperti itu. Para ulama juga berselisih pendapat tentang orang yang telah menentukan mikot untuk penduduk Irak. Menurut sebagian mereka, yaitu Umar bin Khattab, dan menurut sebagian yang lain, yaitu Rasulullah SAW sendiri, beliaulah yang menentukan mikot daerah Dhatu Iraq dan daerah Al-Aqiq bagi penduduk Irak. Hal itu diriwayatkan dari hadis Jabir, Ibnu Abbas dan Aisyah. Jadi tidak ngarang, tapi memang itu dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, terus kalau penduduk yang sudah di lingkaran atau lingkungan Mekah, itu mikotnya dari mana? Ya, kalau di Mekah itu ada namanya itu ada kalau untuk umroh, tapi kalau untuk haji mikotnya dari rumah masing-masing, ya. Kemudian berangkat. Tapi umroh ya kita keluar dulu dari Mekah, ada di sana tempat
kemudian mikot bagi penduduk Mekah sendiri untuk melaksanakan umroh. Tapi kalau haji, ya mikotnya adalah dari rumah masing-masing. Berdasarkan kesepakatan para ulama, orang yang melakukan kesalahan atas hal itu di mana tujuan berihram, namun ia harus berihram sesudahnya, maka ia wajib membayar dam atau denda. Nah, ini hati-hati. Jadi ketika sudah berniat umroh atau haji, tapi sudah masuk daerah mikot, tapi kita belum berihram. Nah, ini kita kena dam atau harus bayar denda. Di antara mereka termasuk Imam Syafi'i mengatakan jika ia segera kembali ke mikotlah lalu berihram dari sana, maka ia tidak jadi membayar dam. Menurut Imam Syafi'i enak, luas. Katakanlah masuk daerah Bidawang, mikot seperti itu, kemudian sampai grafika, ini sudah masuk grafika apa belum? Oh, udah lewat. Oh, berarti balik lagi ke sana ke Kaupa, baru mulai mikot dari sana, ya. Nah, itu tidak membayar dam. Tapi kalau yang lain, di antara mereka juga ada yang mengatakan ia tetap harus membayar dam walaupun ia kembali ke mikot. Nah, ini menurut Imam Malik cenderung pada pendapat ini, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat. Ya, kalau sudah masuk walaupun kembali lagi ke mikot awal, ya harus tetap membayar denda. Ya, ini biasanya hal-hal seperti ini yang kurang diperhatikan. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah banyak pembimbing yang sudah tahu. Bahkan dari pihak maskapai ketika kita perjalanan udara pun sudah diperingatkan. Kalau perjalanan darat biasanya dari Madinah itu dari Bir Ali itu sudah dikatakan, ada diumumkan. Nanti kita sampai sana harus mikot, berihram, niat umroh atau haji seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sebagian ulama, ia tidak wajib bayar dam. Dan kata sebagian yang lain, jika ia tidak kembali lagi ke mikot, hajinya batal. Ia harus kembali lagi ke mikot, lalu memulai dengan umroh. Nah, ini saya sampaikan, ini kita bahas tentang perbedaan-perbedaan. Jadi ada yang lunak, ada yang keras, sampai hajinya batal. Itu kan biayanya sudah puluhan juta, untuk biaya hajinya batal. Tapi ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah tetap menerima niat baik kita seperti itu. Bahkan kita sudah sampai berangkat sana, bahkan yang tidak berangkat pun, bagi yang tidak mampu, ada pahala haji dan umroh secara sempurna. Kemarin kita sampaikan seperti apa itu, ya, dengan sholat subuh berjamaah di masjid atau musola. Jangan sholatnya di rumah nunggu kemudian sampai suruh baru sholat syuruk, tidak, tapi sholatnya adalah secara berjamaah, ya. Kan banyak keutamaan sholat berjamaah itu. Kalau sholat berjamaah waktu isya, maka dia seperti separuh malam melakukan sholat sunnah. Tapi kalau sholat subuh secara berjamaah sama dengan kita melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Kalau tidak sholat jamaah di masjid atau musola, eman, gitu. Karena pahalanya banyak sekali. Pak, aku tadi malam enggak sholat sunnah, tapi jangan sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh di masjid atau musola, nah itu sama dengan kita mendapatkan. Nah, untuk mendapatkan pahala haji atau umroh secara sempurna tadi, ya setelah sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu. Dengan menunggu ini bisa dengan berzikir, berwirid, membaca Al-Quran dengan kajian. Begitu waktu syuruk, ya, waktu syuruk itu di mana terontong matahari dari timur sudah mulai muncul. Nah, itulah waktu syuruk, ya.
Nah itu kemudian kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan orang yang mendawamkan, melanggengkan ibadah seperti ini, dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut mayoritas ulama ya tentang mikot tadi, orang yang rumahnya di luar wilayah yang telah disebutkan tadi, mikotnya adalah sejak dari rumahnya. Maksudnya tadi saya sampaikan, kalau dia sudah tinggal di dekat Mekah, di dekat Baitul Haram, ya, Masjidil Haram dekat, ya tidak perlu keluar untuk haji, ihram haji, ya dari rumahnya itu dia memulai berihram. Nah, orang yang rumahnya di luar wilayahnya, ya dari rumahnya, mikotnya yang lebih utama, apakah yang dari rumah atau dari mikot-mikot yang telah ditentukan di atas? Ya tidak perlu keluar. Tapi kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan As-Sawri, ada beberapa ulama lain mikotnya lebih utama dimulai dari rumahnya, ya, dari rumahnya. Ya. Tapi kalau ihram tidak, maksudnya kalau umroh ada mikot dia harus keluar. Tapi untuk haji, ya dari rumahnya tersebut. Sebab berihram dari tempat-tempat yang mikot tersebut merupakan rukhsah atau kemurahan. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, As-Sawri, dan beberapa ulama lainnya. Kata Imam Malik, Isa, dan Imam Ahmad, mikotnya lebih utama dimulai dari tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, ini aja perbedaan lagi. Ada yang mengatakan, ya lebih utama dari yang telah ditentukan. Maksud orang yang sudah di sekitaran Masjidil Haram, dia harus keluar. Padahal kalau musim haji itu, ya lalu lintas padat, takutnya sampai di sana terlambat, malah menambah kepadatan lalu lintas. Nah, kelompok ulama pertama yang berpegang pada hadis-hadis yang telah dikemukakan tadi, sesungguhnya itulah sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang lebih utama. Ya, kalau memang bisa ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa ya dari rumahnya cukup, ya dari rumahnya. Adapun kelompok ulama kedua berpegang pada apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat yang memulai ihram dari sebelum mikot-mikot tersebut, ialah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui akan sunnah. Ya, jadi memang ya saya sampaikan, mau mengikuti yang mana, yang lebih lunak atau yang keras. Ya, kita biasanya para Syafi'iyah ya mungkin yang enakan aja. Kayak tadi sudah masuk lewat mikot tapi kita belum ihram, maka kembali lagi. Ya, kata ulama yang keras, ini harus membayar denda, ini gajinya batal dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ya kita, tapi untuk kehati-hatian lebih baik kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan ngarang-ngarang sendiri, karena ya sudah ada panutan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Memang haji umroh ini syariatnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak perlu memperuncing sebuah perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu kita jadikan sebagai hasanah keilmuan kita. Ya, wah sampai tudingan, sampai gontok-gontokan, akhirnya wah hajimu itu nggak sah karena kemarin waktu masuk mikot kamu belum berihram dan lain sebagainya. Nah,
Kok sampai segitunya gitu loh. Yang menentukan diterima dan tidaknya adalah bagaimana niat kita. Bahkan ada sebuah riwayat, ada wahukiyah ya diceritakan orang yang pergi haji itu hajinya tidak ada yang mabrur, ya. Tapi ada salah satu orang yang tidak pergi haji, tidak datang ke Mekah, tapi dia mabrur. Ya, banyak ada ceritanya, ada yang tukang sol sepatu, ya. Ada orang yang suami istri menabung, kemudian ada tetangganya sakit, ya. Kisah-kisah seperti itu. Uang yang ditabung tadi tidak jadi berangkat untuk haji, tapi untuk membantu saudaranya yang sakit. Nah kayak gitu kan, oh tidak haji tapi sebenarnya dia punya niat haji, mau berangkat haji, tapi dibutuhkan oleh orang lain untuk membantu orang lain. Tapi ternyata dialah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini ya ketika kita diberi kemampuan, ya kita berangkat. Nah, lalu kemampuannya luar biasa. Apakah kita harus berangkat terus, Pak? Harus seperti apa? Ya, berangkat boleh, tapi ingat, ya kita melihat sosial masyarakat di sekitar kita. Ada orang yang tiap tahun berangkat umroh, tapi keluarganya, saudaranya, tetangga sebelahnya makan aja kesulitan. Nah, ini kan berarti dia hanya mementingkan diri sendiri, tidak memandang sosial masyarakat. Padahal Islam itu ya secara ke atas, secara vertikal ya harus baik, secara horizontal juga demikian dijaga. Ibadah mahdohnya dilaksanakan, ibadah sosialnya juga dilaksanakan, ya. Jangan kemudian asal, wah saya kan orang kaya, tiap tahun boleh dong. Imbangi, ketika tiap tahun dia bisa berumroh, bisa berhaji, tapi bagaimana zakatnya, bagaimana infaknya, bagaimana kegiatan sosialnya, ya. Apakah kampungnya sudah makmur? Apakah saudara-saudaranya di kampung sudah ya mentas semua? Nah ini jangan kemudian memikirkan diri sendiri. Ya betul memang ketika Rasulullah menyampaikan al-jum'ah ila jum'ah wal umrah ila umrah mukaffaratun lima bainahuma, ya, antara sholat Jumat dengan Jumat yang lain, antara umrah satu dengan umrah yang lain itu menghapuskan dosa di antara keduanya, ya. Memang betul, wal hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, niatkan, ya, niat dulu. Ya, niatnya bagaimana? Kita buka tabungan haji, kita buka tabungan umroh. Dilalah kalau Allah sudah memampukan, karena haji dan umroh itu bagi yang mampu. Bukan berarti orang yang kaya itu diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, bukan orang miskin kemudian tidak mampu, enggak. Ketika Allah sudah menghendaki, sudah memampukan, dengan punya niat dan ada upaya ke sana, insya Allah dia bisa melaksanakan haji maupun melaksanakan umroh. Dan banyak kisah-kisah yang memang ya di luar nalar, ya, di luar nalar. Ternyata orang tukang becak pun bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ya. Kalau Allah sudah memampukan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Mungkin itu ya kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita pertemuan yang akan datang kita bahas tentang larangan-larangan, ya, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ketika orang sedang berihram. Ya ada, ya nanti kita bahas bersama-sama, ya, pertemuan yang akan datang. Demikian
pembahasan pada pagi hari ini tentang jenis haji. Mudah-mudahan kita ketika melaksanakan ibadah haji nanti betul-betul sudah tahu, tidak hanya manut dengan mutawifnya saja, pembimbingnya. Kadang kita sampai di sana itu dilepaskan gitu aja ya, karena apalagi yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar ya maksudnya kita ikut bimbingan haji yang berbayar itu ya insya Allah dibimbing. Tapi kalau yang tidak berbayar dari penyelenggara negara ya kayaknya seperti itu ya, dibiarkan jalan sendiri, mau ziarah terserah, mau ini terserah, hanya dia mengantarkan, bariku tinggal shopping seperti itu. Dan ya ini kan baru ramai dibahas kemarin, pembimbing haji malah sibuk sendiri dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan shopping atau pembelanjaannya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.